Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjut sedikit di pembahasan isim mausul. Kita sudah ambil yang jumlah. Silatul mausul yang berupa jumlah. Sekarang sisa syibhul jumlah. Qala Ibnu Hisham rahimallahu taala wa syibhul jumlati salasatu asya. 3 di sini ya. Ya, demikian pula di mutamimah kan sudah 3. Syibul jumlah itu ada 3. Itu disebabkan 3 karena ada al. Karena al kan tidak bisa dhorof setelahnya. Tidak bisa jar majrur. Dia selalu isim fa'il atau isim maf'ul. Atau sifatul musyabbah. Sehingga timbul syibul jumlah tambahan 1. Paham kan? Karena dia, karena al. Maka kata beliau ad-dharfu. Yang pertama, syibul jumlah yang pertama adalah ad-dharfu, dhorof. Syibul jumlah yang pertama adalah dhorof. Nah contoh, ja'al ladzi indak. Contoh, ja'al ladzi indak. Mana syibul jumlahnya? Indak. Wal jar wal majrur. Dan jar majrur. Termasuk syibul jumlah adalah jar majrur. Nah contoh, ja'al ladzi fid dari. Ja'al ladzi fid dari. Jadi kata fid dari itu jar majrur. Sebagai syibul jumlah. Ini yang biasa kita ambil. Biasa itu kan jumlah 2, ismiyah fi'liyah. Kemudian syibul jumlah 2, dzarfiyah dan jar majrur. Tambahannya ini istilahnya. As-sifatus shoriha. Di antara syibul jumlah yang dimasukkan dalam isim mausul adalah as-sifatu as-shoriha. Sifat shoriha sudah disebutkan di sebelumnya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbah yang bukan tafdil. Yang bukan tabdil, yang disebutkan sebelumnya. Nah contoh, wadhalika fi silati al. Demikian itu pada silanya al. Demikian itu pada silanya al. Wa qad taqaddama syarhuhu, dan telah lewat syarahnya. Antum bisa buka kembali kemarin. Kalau di buku cetakan saya ini, ya cetakan Muassasah Risalah. Itu di halaman 207. Halaman 207. Ya. Wa innama takunu al mausulatan bisyart an takuna dakhila ala wasfin sorry li ghairi tafdil. Wa huwa thalatha ismul fa'il, ismul maf'ul, sifatul musyabbah. Paham maksudnya? Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Karena setelah al tidak bisa dhorof. Setelah al tidak bisa jar majrur, hanya bisa isim fa'il, isim maf'ul, dan sifatul musyabbah. Jelas ya? Itu yang belum maksudkan. Kita kembali. Makanya belum bilang telah lewat syarahnya. Antum bisa tulis kembali ke halaman 207. Supaya ditahu di mana lewat. Kalau dicetakan Muassasah Risalah. Kalau dicetakan Muassasah Risalah. Iya. Setelah itu kata beliau rahimahullah, wa syartud dzarfi wal jar majrur ayyakuna tamain. Syaratnya dzarf dan jar majrur harus keduanya tam. Harus keduanya apa? Tam. Yaitu dia punya ta'alluq. Tam itu dia punya apa? Punya ta'alluq, ya. Ada yang beramal padanya. Fala yajuz, enggak boleh ja'al ladzi bik. Tidak boleh ini. Datang yang denganmu. Sempurna atau tidak? Kan tam sempurna. Kalimatnya sempurna. Sekarang. Ja'al ladzi bik. Datang yang denganmu. Sempurna? Sempurna? Tidak. Maksudnya apa? Datang yang denganmu. Denganmu apa? Paham kan? Tidak sempurna. Kan syaratnya tadi harus apa? Sempurna. Demikian pula ini. Contoh lain lagi. Kata beliau. Wala tidak boleh pula. Ja'al ladzi amsi. Datang yang kemarin. Kan orang masih bertanya, yang kemarin apa? Ya, yang kemarin apa ini? Datang yang kemarin. Awiseng, yang kemarin apa? Kan yang kemarin pergi, yang kemarin datang, yang kemarin makan, yang kemarin minum. Kan butuh. Paham ini? Ini tidak bisa, ini tidak bisa. Kenapa? Karena tidak tam, tidak sempurna.
Makanya beliau bilang linuksonihima, karena nakis kurang keduanya. Dua kalimat ini kalimat yang nakis, tidak tam. Tidak tam. Iya. Wahakal Kisai, dan dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Kisai, nazalnal manzilal ladhil barihah. Iya. Gimana ini ucapan Imam Kisai ini? Nazalnal manzilal ladhil barihah. Kami singgah di rumah yang kemarin. Gimana nih? Maksudnya sempurna atau belum ini? Hah? Kami singgah di rumah yang sebelumnya. Sempurna atau tidak? Enggak, ini sama aja dengan amsi. Al-barihah sama dengan apa? Amsi. Gimana nih ucapan Kisai? Dia bilang alladzi nazzalnahul bariha wa husyad. Kata Ibnu Hisham, yaitu maknanya adalah alladzi nazzalnahul bariha, yang kami singgah kemarin atau yang kami singgah semalam. Paham dah? Yang kami singgah semalam. Ini kan tidak sempurna. Makanya Ibnu Hisham bilang wa huwa syad. Ucapan Al-Kisai ini syad. Apa syad? Ada dalam ucapan Arab tapi menyelisih kaidah. Itu dibilang syad. Ada di ucapan Arab tapi menyelisih kaidah. Kaidahnya harus tam. Kaidahnya harus apa? Tam. Sekarang ada yang tidak tam. Sekarang ada yang tidak tam. Iya. Jelas ya? Kemudian berikutnya lagi pembahasan terakhir untuk dia, dan pembahasan ini sudah ada di Mutammimah, ya. Wa idza waqa'ad dzarfu wal jaru wal majruru silatan, jika dzaraf dan jar majrur menjadi waqa'a, menjadi silatan, sila. Kan dzarafu wal jar wal majrur fa'il. Saya terjemahkan duluan. Jika dzaraf dan jar majrur waqa'a menjadi silatan, sila, kana muta'alliqain bi fi'lin mahdhuf wujuba, maka dia terikat dengan fi'il mahdhuf wujuban. Seperti biasa kan di pembahasan khobar juga kan, kalau ada khobar berupa dzaraf atau jar majrur pasti apa? Dia muta'alliq bi khobar mahdhuf wujuban. Sama ini sama. Sama juga dengan di pembahasan ya, silatul mausul. Pasti dia terikat dengan sesuatu yang dihilangkan secara wajib. Takdirnya seperti biasa. Belum takdirkan di sini satu, antum bisa takdirkan yang lain. Wa takdiruhu istaqarra. Boleh juga apa? Hasola. Boleh juga apa? Kana. Kan boleh kainun, hasilun. Paham ini? Boleh takdirnya. Istaqarra. Wad-dhamir alladhi kana mustatiran fil fi'li intaqala ilai minhu ilaihima. Dan dhamir yang tadinya mustatir pada fi'il, kan sekarang fi'ilnya antum hilangkan. Kalau ada fi'ilnya berarti dhamirnya mana? Dhamirnya ada di situ. Dhamirnya kan ada di situ. Ya ada di situ. Tapi sekarang dia dihilangkan. Berarti dhamirnya ke mana? Belum bilang dhamir alladhi kana mustatiran fil fi'il. Dhamir yang tadinya mustatir di fi'il, intaqala minhu, berpindah darinya, dari fi'il itu, ilaihima, kepada keduanya. Dhamirnya berpindah ke dzaraf, dhamirnya berpindah ke jar majrur. Antum akan bingung ini pembahasan. Ini isyarat dari Ibnu Hisham bahwa dzaraf dan jar majrur itu di antara keanehannya dia bisa butuh fa'il. Di sini baru antum dikasih tahu. Iya? Kan belum bilang begini, kan takdirnya ketika antum bilang ketika antum katakan kalimatnya ja'alladzi indaka. Ja'alladzi indaka. Datang yang di sisimu. Kan takdirnya ja'alladzi istaqarra. Ja'alladzi apa? Istaqarra. Datang yang berada. Di sini kan ada dhamirnya, huwa. Nah, datang yang
dia berada di sisimu. Paham terjemahannya? Karena ini adalah pasti kalau ada dorob pasti ada muta'alliq. Takdirnya istaqor. Sekarang istaqoronya dihilangkan. Domirnya kemana? Paham? Kata beliau, domir yang tadinya berada di istaqoro sekarang berpindah ke indaka. Jadi dalam kata indaka ini ada takdirnya huwa. Paham ini? Antum tahu i'rabnya apa? I'rabnya adalah fa'il. Tetap. Karena dia di sini tadi fa'il dah. Di sini i'rabnya juga apa? Di sini i'rabnya juga apa? Fa'il. Antum paham ini? Paham? Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada satu yang membutuhkan fa'il belum pernah kita dapat. Nanti insya Allah kita akan baca di kitab Qawaidul I'rab. Kan isim beramal-amalan fa'il 7. 7 toh? Isim beramal-amalan fi'il. Butuh fa'il. Nanti ditambah dorob sama jar majrur. Ketika antum bilang indaka rajulun. Antum bilang fil baiti zaidun misalnya. Apa i'rabnya rajulun, apa i'rabnya zaidun? Yang biasa kita i'rab adalah mubtada muakhar. Itu biasa, itu yang biasa. Dia punya i'rab yang kedua. Antum bisa i'rab ini dua ini fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya dhorob, fa'ilnya jar majrur. Karena dia beramal amalan fi'il. Itu yang belum pernah didapat. Ya, kan dia beramal amalan siapa? Fi'il. Jadi i'rab pertama kita selalu bilang mubtada muakhar. Sekarang kita bisa i'rab apa? Bisa i'rab dia sebagai apa? Fa'il. Jadi rajulun fa'il, zaidun fa'il. Mana fi'ilnya? Tidak ada. Mana isim beramal fi'il? Tidak ada. Ya ada. Dorob sama jar majrur. Dia butuh fa'il. Maka yang dibilang kadang indaka abu. Indaka fil dari abu. Itu i'rabnya sebagai apa? Fa'il. Maka di sini tadi apa? Indak. Kan ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke alladhi. Paham? Kan gini toh? Namanya silatul mausul. Harus ada apa? Kita kembali dulu. Silatul mausul. Harus ada apa? Harus ada domir. Aid kan? Harus ada apa? Aid. Domir yang kembali kepada isim mausul. Sekarang ketika antum bilang Zaidun ja'alladhi indak. Ja'alladhi fiddar misalnya. Mana domirnya? Kan itu pertanyaan kita. Domirnya ada pada indaka, takdirnya huwa kembali ke alladhi. Paham maksudnya? Di situ dia domirnya. Jelas ini? Jelas Ahmad? Bukan dia sudah hilang. Masa antum bilang di istaqarra? Bukan, kan dia mahdhuf wujuban. Kan dia wajib dihilangkan. Itu masalahnya. Beda kalau dibilang hanya hilang, tidak wajib. Kalau wajib dihilangkan berarti tidak akan pernah ada. Cuman ada dalam terjemahan. Datang yang berada di sisimu. Tidak pernah muncul. Sehingga kalau tidak pernah muncul, masa tidak ada aid? Paham kan? Berarti aidnya mana? Indak, rojul, indak, fiddar. Kan begitu? Aidnya. Kok bisa ada di situ? Bisa. Karena dia termasuk yang beramal-amalan fi'il. Itu tujuan itu diterangkan. Dia bisa beramal-amalan fi'il. Setelah dorob kalau ada isim marfu, fa'il. Setelah jar majrur kalau ada isim marfu, fa'il. Tapi itu jangan dikatakan di dasar. Nanti orang akan bingung. Paham tak? Paham kan? Jadi sekarang ini kita sudah, kalau antum baca kitab berarti, kalau ada isim marfu setelah dorob, isim marfu setelah jar majrur, antum bisa katakan apa? Fa'il. Paham sekarang ini jadinya? Alhamdulillah. Sudah berarti ada domir mustatir hanya kembali ke sebelumnya. Kan harus ada. Tidak harus ada isim marfu setelahnya kan. Kalau tidak ada isim, kan fa'il kan berdua. Ada fa'il domir, ada fa'il dohir. Kata Suhail, bagaimana kalau tidak ada itu dohir? Ya sudah domir mustatir. Takdirnya sesuai dengan sebelumnya. Kalau bilang ja'alladhani indak.
Ja'alladani indak berarti huma. Ja'alladina indak berarti hum. Ja'allati indak hiya. Paham maksudnya? Sudah paham ini? Di sini dia dikasih itu masalah. Karena masalahnya belum katakan. Wad-dhamirul ladzi kana mustatirun fil fi'li. Dhamir yang tadinya disembunyikan pada fi'il. Intaqala minhu, berpindah darinya. Yaitu dari fi'il. Berpindah darinya, dari fi'il. Ilaihima, kepada keduanya. Siapa keduanya ini? Siapa keduanya? Dhorob dan jar majrur. Kenapa bisa ada pada dhorob dan jar majrur apa? Dhamir. Paham pertanyaan kita? Jawabannya karena dia apa? Bisa beramal-amalan fi'il. Itu jawabannya. Karena kalau antum tidak katakan begitu, maka susah ada dhamir yang sembunyi. Masa sembunyi di dhorob dan jar majrur? Nah dia tidak punya amalan. Dia beramal-amalan fi'il. Paham ini? Akan dikatakan nanti di buku-buku yang mengi'rab jumlah atau syibul jumlah. Jelas? Nanti insya Allah kita akan baca setelah qatur nada. Sebelum sorof, lanjutan kita ambil dulu sedikit qadul i'rab. Paham kan? Insya Allah. Kan dia tipis, paling tinggi 15 kali pertemuan. Paham kan? Buku tipis. Tapi penting, karena tidak ada di buku lain dia ada. Lihat Ibnu Hisham hanya dia isyaratkan di buku situ dia bahas. Di buku situ dia bahas. Jelas ya? Sudah ini? Paham ini masalah? Harus paham ini? Karena ini masalah besar. Masalahnya berpindah dhamir ke dhorob dan jar majrur. Setelah penghapusan fi'il. Karena memang fi'ilnya tidak pernah muncul selama-lamanya. Maka dibilang mustatir wujuban. Sembunyi secara apa? Wajib disebabkan karena tidak pernah muncul. Sehingga kalau tidak pernah muncul sementara namanya isim mausul harus punya a'id. Maka domirnya ada pada dhorob dan jar majrur. Seandainya dikatakan ja'alladzi indaka abuhu. Selesai masalah berarti ada hu. Paham kan? Ja'alladzi indaka akhuhu. Selesai masalah akuhu. Selesai masalah berarti ada hu. Kan begitu? Tidak perlu dibilang berpindah ke situ. Karena sekarang ada fa'il dohir. Ada fa'il apa? Dohir. Paham Yusuf? Paham ini masalah Yusuf? Ini masalah ringan. Tapi ya alhamdulillah. Itu kita dari tadi ngomong. Yusuf bilang kan abuhu berarti bisa fa'il. Iya. Kan ja'alladzi indaka abuhu. Abuhu kenapa marfu? Paham pertanyaannya? Ini masalahnya nanti. Sekarang kita mau i'rab abu. Saya sering lewat dalam baca kitab. Tapi saya tidak pernah ngomong. Karena masalahnya itu susah. Nah, sekarang ini sebenarnya kenapa ini? Ja'alladzi indaka abuhu. Kita mau i'rab mubtada. Nah mana khabarnya? Kan begitu? Mau i'rab mubtada. Kalau dibilang begini, indaka rajulun, bisa kita bilang mubtada muakhkhar, kan begitu? Tapi kalau ada isim mausul, ja'alladzi indaka abuhu. Kita mau i'rab apa ini abuhu? Masa mubtada muakhkhar dari ja'alladzi kan tidak cocok. Paham kan? Jadi kita i'rab apa satu-satunya? Fa'il. Hanya itu yang bisa di'irabkan. Fa'il. Tapi fi'ilnya mana? Antara ja'a. Ja'a sudah punya fa'il. Alladhi. Paham pertanyaannya? Kan ja'a sudah punya fa'il siapa? Alladhi. Kan begitu? Ya kan? Fa'ilnya siapa? Ini yang susah dijelaskan. Kalau kita nanti belum belajar seperti tinggi ini pernah didengar. Seperti ini berarti nanti baca kitab aman. Ya kan? Karena belum pernah di kitab sebelumnya. Mau kita matan jurumiyah belum. Tufa belum. Mutamimah belum. Belum ini. Belum pernah. Karena baru Ibnu Hisham di sini singgung sedikit. Domirnya pindah ke dhorob jar majrur. Berarti dia butuh fa'il. Karena yang butuh fa'il lah yang pindah domir ke situ. Paham kan? Yang ada domir mustatir adalah kata yang butuh fa'il. Jelas ini masalah? Jelas ini masalah? Jelas? Alhamdulillah. Selesai. Ada lagi?
Dan sobo? Hu. Kan maksudnya kan enggak perlu, kan enggak ada yang sembunyi kan. Kan begini, kan A itu harus ada. Kalau enggak ada kan berarti sembunyi di indak. Sekarang sudah pindah ke abu, kan failnya berupa dohir, otomatis enggak boleh sembunyi. Berarti mana ayatnya? Hu. Ja'alladhi indaka abuhu. Hu alladhi. Nah? Ilham? Budi? Aman? Ilham? Apa maksudnya? Harun. Kenapa saya bilang Ilham? Ini Ilham Budi. Budi Ilham. Ilham Budi. Nah, Harun. Harun? Aman Mini? Iya, maksudnya sudah ada fi'il yang maknanya sempurna. Nah, sempurna maksudnya kalimatnya sudah sempurna. Nah, ja'alladhi, misalnya tadi apa bilang? Ja'alladhi bika, ja'a yang datang yang bersamamu. Datang yang ada denganmu. Sudah sempurna enggak? Kalau antum takdirkan. Datang yang berada denganmu. Denganmu apa? Sempurna atau tidak? Kalimatnya maksudnya Muhammad Ahmad. Kalimatnya sudah sempurna atau tidak? Mufid atau tidak? Mufid itu kan al-iktifa'u bih. Bisa cukup dengannya. Ibn Hisham bilang. Nah, apa itu mufid? Apa itu tam? Yasihul iktifa'u bih sudah lewat. Bisa kita mencukupkan dengannya. Kita berhenti sudah pas. Paham tak? Sekarang saya berhenti belum apa? Belum pas. Paham Ahmad? Tak? Nah, cuman makna tamain ada juga dijelaskan di bawah makna tam yang disebutkan tadi oleh pentaklik. Alladhi yakunu ta'alluqu bil kaunil am muaddiyan li ma'nan tam. Ada catatan kaki di nomor 1. Catatan kaki nomor 1 lihat. Dah? Darab tam huwa alladhi yakunu ta'alluqu bil kaunil am. Dia yang hubungannya dengan sesuatu yang umum muaddiyan li ma'nan tam. Itu fokusnya situ. Yang mengantarkan makna yang sempurna. Jadi kita berbicara pada makna. Paham Ahmad? Ketika saya bilang ja'alladhi bik, maknanya sempurna atau tidak? Begitu Ki. Ini kalimat menunaikan makna yang sempurna atau tidak? Ketika tidak bertindak tam. Berbicara tentang makna. Nah? Sudah? Selesai. Setelah itu kita akan masuk di al, itu insya Allah masuk besok. Ya, kita masuk besok saja yang di al. Ma'rifah dengan al. Ya, kita masuk besok insya Allah. Nah, kita cukupkan dulu itu. Yang penting antum pahami masalah baru tadi. Itu masalah baru. Nanti akan diulang lagi insya Allah di buku-buku yang lebih lagi setelahnya. Yang membahas khusus terkait dengan dhorob atau jar majrur. Sudah dibilang tadi, fa'il, indaka. Fa'ilnya 2. Tidak apa-apa. Apa pertanyaannya? Betul? Betul? Iya. Masalahnya apa?
Oh failnya indah kan itu dari tadi kita berbusa-busa mulut jelaskan. Iya, bahwa dorob dan jar majrur itu bisa beramal-amalan fi'il. Itu Bang Siddiq. Yang kita ngomongkan dari tadi itu adalah ini yang panjang lebar karena barusan kita dapat. Nanti kita akan dapat kedua kali di kitab Qawaidul I'rab. Nah, kita akan dapat. Ini yang dari tadi kita bilang bahwa ini indaka sama dengan fiddar. Tidak harus fiddar, fil bait, fil madrasah. Kalau antum dapat isim marfu setelahnya, isim ada. Fa'il. Kalau tidak ada, fa'ilnya mana? Domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke sebelumnya. Anda? Paham Bang Siddiq? Mantap. Ja'a, fil madhi ja'a. Alladhi fa'il, fa'ilnya ja'a. Nah, ada masalah? Jadi dia tidak punya fa'il mas, tidak punya fa'il. Ketika dia tidak punya fa'il, dia sudah punya fa'il. Berarti setelahnya tidak bisa jadi fa'ilnya dia. Iya kan? Sisa makanya dicari siapa yang beramal. Nah, mereka katakanlah yang beramal adalah dorob dan jar majrur. Paham kan? Kemarin setelah apakah yang kan al-mausula bisa masuk, dia masuk pada isim fa'il, isim maf'ul dan sifatul musabbah. Apakah dia memberikan faedah ma'rifah ini ketika dia masuk di situ? Dia ma'rifah memang. Bukan memberikan faedah ma'rifah, dia sudah ma'rifah. Kenapa kita bilang memberikan faedah ma'rifah? Dia memang sudah ma'rifah. Kata yang dia masuki nakiro. Makanya bisa mudhaf walaupun ada al. Ja'ad doribu zaidin. Kenapa bisa mudhaf? Ilai. Ada. Karena alnya bukan al yang membuat ma'rifah. Dorib tetap nakiro. Tapi alnya ma'rifah. Dah? Ada alladhi. Contoh yang antum contohkan salah. Tidak bisa dibilang ini ja'a fa'ilnya zaidun. Tidak bisa tuh. Nah, antum sudah sebutkan alladhi gimana. Nah, beda gini-gini. Kalau antum mau buat contoh kasihnya gini. Ja'a indaka zaidun. Nah, berarti kan zaidun apa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Ja'a. Mana fa'ilnya indaka? Domir mustatir kembali ke zaid. Kan tinggal begitu. Kalau antum pasangkan sudah ada zaid, antum mau tomi kasih fa'ilnya ja'a zaid, terus mau juga alladhi fa'il. Gimana caranya? Fa'il punya satu fi'il dua fa'il. Contohnya salah. Contohnya harus dihapus alladhi. Kalau antum mau jadikan zaid fa'il. Ja'a indaka zaidun. Zaidun fa'ilnya ja'a. Mana fa'ilnya indak? Kan sekarang kita sudah tahu. Kalau dorob dan jar majrur pasti punya fa'il. Mana fa'ilnya dia? Domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke zaid. Zaid di sebelahnya lafadznya, tapi kan kedudukannya di sebelumnya. Paham kan? Dia muta'addiyatul lazim. Tuh, muta'addiyatul lazim. Begitu ji. Kan dia bukan fi'il. Sehingga dibilang muta'addiyatul lazim. Dia butuh fa'il. Apa itu? Isim mausulnya mana? Al. Ad-dorib kan badal. Dorib badalnya al. Paham ini? Toh, makanya diikut marfu. Kan isim mausul fa'il saudara. Isim mausul fa'il. Dorib apa? Ya badal atau bayan. Banyak irobnya tuh. Antum bisa bilang badal, bisa bilang atof bayan. Paham kan? Abu Zakaria? Kan tadi bisa ini fa'il jadi
Jadi anu-anu, ndak ada anu, itu masalah. Jadi mudhof. Kan tadi al dia marifah bisa jadi mudhof. Apakah tidak menyelisih Ustaz kaidah mudhof untuk nilai? Mudhof tidak boleh marifah. Nah, sekarang saudara, saya tanya Ki, yang antum idofakan alnya atau doribnya? Oh, nah, Paham pertanyaanku? Hah? Paham kan? Al ini kan bukan al yang membuat ma'rifah. Iya kan? Bukan. Sehingga alnya pisah, doribnya pisah. Nah, yang antum idofakan siapa? dorib. Alnya atau dorib? Dorib. Dorib toh. Sama dengan antum bilang begini, ja'alladhi doribu zaidin. Ganti maki al dengan alladhi. Paham Yusuf? Nah, naatnya al. Sekarang kita sudah pelajaran tinggi. Masa antum bilang naatnya dorib? Naatnya al. Yang ma'rifah. Dikasrokan dia badal atau bayan dari al. Kan sudah kita ngomong dari tadi. Paham ini? Mau lagi ngomong lagi? Kita sudah bilang tadi, ini alnya kan itu yang menjadi naatnya. Paham kan? Itu menjadi fa'ilnya. Setelahnya apanya? Iya kan? Badal dari al atau atof bayat. Siapa ini al? Dorib. Paham maksudnya? Paham ini Yusuf? Masih ada masalahmu? Yang kau bilang itu sama anak-anak? Tambah bingung. Sudah Bu Zakaria? Masih ada? Kasih keluarkan memang Mi. Tidak ada Mi? Masih ada? Tidak ada Mi. Ahmad, Iki, aman. Munculkan maki istiqoroh. Maksudnya hasola kana. Kan tadi. Jadi ini sebenarnya fi'il ini kan wajib hilang. Sehingga dia pengganti fi'il. Domir ada pada dia. Kenapa susah-susah cari fi'il? Nah Adam itu yang wajib sembunyi. Siapa yang wajib sembunyi? Istiqoroh. Itu mau. Sudah? Kumpul? Nanti ada masalah mustelahnya. Nanti dia bilang, saya tidak paham sebenarnya. Paham Ji? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah.